Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita ada di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kita akan belajar bareng ya hari ini tentang Microsoft Excel. Sebelumnya saya sudah upload beberapa kali materi tentang Microsoft Excel. Ada untuk aplikasi stok barang, terus pivot table juga saya sudah pernah. Kemudian juga fungsi if or juga sudah pernah dan lain-lain. Nah, kita kali ini akan membuat aplikasi dengan nama aplikasi nota kontan. Oke, kita buat dulu buka Excel-nya, kemudian kita simpan datanya, kita taruh di folder kita. Misalkan ini aplikasi nota kontan Excel. Oke, saya sudah buat untuk aplikasi untuk filenya, file Excel-nya. Kemudian saya akan bikin sheet baru. Misalkan sheet-nya namanya barang. Oke. Di sheet barang ini kita nanti akan kita buat apa namanya header-nya dulu. Misalkan data barang. Toko Soe Trisno Soe Karno. Misalkan ada nomor, ada nama barang, kemudian juga ada harga. Nah, kemudian kita punya beberapa barang, misalkan 9 barang ya. Oke, kita tarik aja, ada 9 barang. Nama barangnya ada keyboard, atau nama barangnya durian musangking. Ada durian, duri hitam, durian bawor, durian montong, alpukat. Nah, kebetulan saya juga jual bibit-bibitnya ya. Jadi teman-teman kalau mau beli bibit alpukat aligator, durian musangking, durian duri hitam, nanti bisa japri ke saya. Nanti nomornya saya kasih di deskripsi. Oke, misalkan ini nanti ada gelengkeng atau ada gelengkeng merah, gelengkeng new crystal. Kemudian ada jambu, jambu kristal. Oke. Ini data-data barangnya sudah saya buat, misalkan 9 aja, meskipun nanti dalam prakteknya nanti akan banyak pasti kalau kita punya toko gitu ya. Nah, kemudian untuk harga-harganya misalkan 90.000, ini 90.000, 90.000, kemudian alpukat aligator 70.000, 60.000. Oke, kita sudah punya datanya, kita bagusin dulu datanya, kita kasih border, kita taruh di tengah. Kemudian kita bedain antara fill atau kolom header dengan recordnya. Jadi ini kolom header atau fill-nya. Kita kasih warna yang tipis. Ini juga kita tengahin. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi data barang kita sudah jadi. Nah, ini jangan lupa dikasih rupiah juga. Oke. Kita sudah membuat eh, data barang. Kemudian kita akan membuat ini nota kontannya. Nota nota. Nah, ini. Nah, kemudian di nota itu kita buat apa namanya? Misalkan ini saya ganti aja. Toko ini saya ganti jadi Naya Farm. Farm. Ilengsi dan Pati. Saya buat lagi di sini eh, Naya Farm Cilengsi.
pusat grosir tanaman buah. Nah, kemudian Perum Harvest City Cluster Bromelia B9 nomor 12 di Bekasi, Bogor. Telepon, nah ini nomor telepon kalau mau order, kemudian website www.jualbibit.my.id. Oke, kita sudah punya headernya, kemudian ini kita buat nota nomornya nanti di sini. Kemudian kita buat banyaknya atau kuantiti, nama barang, kemudian ada harga satuan, kemudian ada jumlah. Nah, oke, kita rapikan dulu datanya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan buat ini misalkan kepada YTH. Nah, ini misalkan tuan atau toko apa bla 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 gitu ya. Nah, nanti ini tinggal dimasukin. Oke, saya rapikan dulu. Seperti ini nggak apa-apa. Ini misalkan kita butuh data sebanyak segini aja. Nah, nanti bisa teman-teman tambahin untuk data ini. Misalkan jadi tambahin lebih banyak juga nggak apa-apa. Tapi ini karena latihan aja ya kita misalkan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10. Nah, ini hanya 10 aja. Oke, kita akan tambahkan ini total. Misalkan DP, kemudian sisa pembayaran. Oke, kemudian kita tambahkan perhatian barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, ini nanti sesuai dengan apa ya aturan dari teman-teman semuanya. Kemudian ini misalkan dibuat tanda terima. Ini misalkan namanya siapa, nanti pembeli. Oke, kemudian ini kita buat format kami. Misalkan ini Sutrisno, Sutrisno, Soekarno, kemudian ini Nayapam. Oke, kita sudah buat formatnya seperti ini. Kita rapikan datanya. Nanti teman-teman bisa buat seperti ini ya untuk bentuk nota kontannya. Oke, kita akan membuat list barang di list barang ini. Oke, jadi nanti teman-teman nggak ngetik data di sini. Nanti kalau ngetik bisa jadi salah. Kita akan membuat list. Kita blok areanya, kemudian kita klik barang. Oh, salah ya. Kita blok areanya, kemudian kita pilih data, kemudian data validation. Di sini kita pilih data validation, kemudian kita pilih di sini list, kemudian source-nya kita arahkan ke data barang yang ada di sini. Kemudian kita
bikin juga error alert. Nah, ini. Silakan masukkan data yang benar sesuai dengan list. Nah, ini misalkan. Stylenya bisa stop, bisa nanti warning seperti ini, atau information. Nah, kalau saya stop aja warningnya. Kemudian saya klik OK. Maka nanti teman-teman di sini akan bisa memilih data barang sesuai dengan yang ada di stoknya. Oke, kemudian di sini untuk nama banyaknya nanti tinggal disesuaikan dengan pembeli mau beli sebanyak berapa, gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan harga satuan. Nah, di sini harga satuannya berapa? Harga satuannya kita arahnya dari data barang yang ada di sini. Oke. Nama sheet biar nanti lebih bagus, kita tab color aja, kita kasih warna. Oke. Kemudian dari data barang ini, karena kita nanti acuannya dari nama barang, berarti kita nanti untuk membuat name-nya, ini, kita kasih name, range ini, mulai dari nama barang dan harga aja, nomornya nggak usah. Oke, kemudian kita kasih name, misalkan data barang. Oke. Data barang ini bisa kita panggil untuk mengisi harga satuan. Oke, bagi ya. Ya, misalkan di sini yang ada di sini adalah durian montong. Nah, kita akan bikin rumusnya. Akan sama dengan if atau jika data yang ada di sini, yang ada di nama barang ini atau di sel B9 sama dengan kosong, nggak ada datanya, maka nanti biar nggak muncul NA atau apa, nanti kita ini kosongkan. Jadi kosongkan kita pakai spasi aja. Jadi isinya sebenarnya spasi, tapi nanti kan spasi nggak akan kelihatan karena spasi itu string atau teks kita kasih tanda kutip. Oke. Jika yang ada di sel B9 yang ada di nama barang itu sama dengan kosong, maka nanti tidak akan muncul apa-apa. Atau sebenarnya ada spasinya, tapi karena spasi itu nggak muncul, ya nanti kelihatan kosong. Selain itu, kita akan panggil VLOOKUP dari data ini, acuannya dari lookup value-nya ini berdasarkan nama barang, titik koma, kemudian tabel array-nya tadi kita panggil data barang yang tadi sudah kita buat, yang ada di sel barang ini, yang tadi sudah kita kasih nama, data barang, titik koma, kemudian ada di sel berapa, di kolom berapa yang ada di harga, kan ada di kolom 2 kan, kolom pertamanya kan nama barangnya, kolom keduanya kan harga apa namanya harga satuan, titik koma 0 atau false. Oke, seperti ini sudah muncul datanya. Nah, ini kemudian kita akan buat jumlahnya. Oke, kita akan buat jumlahnya bagaimana. Ini misalkan ini orangnya beli 5 pohon. Jadi hampir mirip rumusnya dengan yang tadi. If yang ada di sel sini sama dengan kosong, maka nanti akan kosong atau kita kasih spasi. Selain itu nanti pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya yang ada di sini. Kemudian titik koma, tabel array-nya dari data, kok data barang? Bukan. Bukan pakai VLOOKUP ini. Sorry, salah. Kan? Nah, jika ini kosong, maka ini banyaknya ini dikalikan dengan harga satuan. Ini lebih simpel rumusnya. Oke, nggak pakai VLOOKUP ya. Jadi jika yang ada di B9 ini kosong, maka kosong. Kalau nggak kosong, berarti nanti akan muncul rumus apa? Banyaknya atau yang ada di sel A9 dikalikan dengan C9. Oke. Nah, kemudian kita bisa bikin rumus lagi. Kita bisa pakai if not
is blank. Yang ada di sel ini, maka jika yang ada di sel ini itu tidak kosong gitu maksudnya, jika yang ada di sel ini nanti tidak kosong, maka akan ada rumus apa? Rumus VLOOKUP namanya. VLOOKUP-nya, lookup value-nya diarahkan ke sini, B10. Nah, di sini kemudian datanya data barang, kemudian kolomnya kolom kedua, titik koma 0. Nah, kan kalau ini misalkan tidak kosong, maka akan menggunakan rumus VLOOKUP ini. Tapi kalau kosong, dia nanti akan kosong gitu. Jadi pakai spasi aja, tutup kurung. Seperti ini. Nah, kalau kosong, ini nggak ada apa-apanya. Tapi misalkan ini ada datanya, maka ini akan muncul. Gitu ya. Kita kasih ini 10 misalkan. Nah, kemudian ini sama. Kita samakan aja. Oke, ini saya copy aja rumusnya. Nah, if is not blank yang ada di plus 10, maka, nah ini bukan VLOOKUP, tapi kita pakai rumus kali. Kalinya apa? Kalikan banyaknya dikalikan dengan harga satuan. Jadi, ini saya jelasin rumusnya. Jika yang ada di sel nama barang ini tidak kosong gitu, if not is blank atau tidak kosong, yang ada di sel B10 maka akan ada rumus A10 dikalikan dengan C10. Nah, selain itu nanti kosong gitu ya. Oke, kita enter. Nah, seperti ini. Yang ke bawah nanti tinggal ditarik aja. Oke, yang ke bawah nanti tinggal ditarik aja. Ini misalkan penuh semua, ini saya coba tes, ini, ini, ini. Nah, jadi sudah berhasil rumusnya. Oke, ini tinggal saya masukin. Ini berapa piece yang dibeli. Nah, sudah. Ini tinggal saya kasih rupiah. Nah, seperti ini. Jadi nanti totalnya berapa? Totalnya ya gampang, sama dengan sum aja. Kemudian tutup kurung. DP-nya misalkan 1 juta. Oke, sisa pembayarannya berapa? Ya gampang, total dikurangi DP. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai aplikasi nota kontan kita menggunakan rumus Microsoft Excel. Gampang ya. Nah, untuk bisa ngeprint data ini kita bisa pakai page break preview. Nah, ini berarti nanti kita akan kepotong. Kita nanti coba lihat di sini page layout-nya, orientation-nya. Oh, ini size size-nya masih letter, saya ganti jadi A4. Oke, kita perbesar. Jadi bentuknya portrait aja. Nah, misalkan seperti ini, kita CTRL-P. Nah, ini sudah jadi nota kontannya. Nanti ini bisa di copy sebanyak 2. Supaya apa? Supaya nanti ini untuk data customer, ini untuk data tokonya. Itu tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke, saya rasa itu untuk aplikasi nota kontan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.